Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Devis Wawan Saputra selaku dosen pembimbing saya, yang terhormat Ibu Santi Agustina Manalu selaku dosen penguji saya, dan kepada audiens yang telah melihat presentasi saya. Selamat datang di sidang tugas akhir saya, Rayu Stefani Sihaan, dengan NIM 21S16046 yang berjudul Analisis Manajemen Persediaan Bahan Baku pada Pabrik Kelapa Sawit Aek Torok di PT Perkebunan Nusantara 3 Sumatera Utara. Adapun latar belakang saya mengambil topik ini adalah berdasarkan data BPS tahun 2018, subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai kontribusi besar sebagai sektor pembangun perekonomian Indonesia, yaitu sebesar 3,30% terhadap produk domestik bruto. Pada subsektor perkebunan terdiri dari berbagai jenis komoditas, salah satunya kelapa sawit, dengan presentasi 85% terhadap komoditas perkebunan. Bila dibandingkan dengan negara-negara di dunia, Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar dengan kapasitas produksi lebih dari 40 metric ribu ton. Produk utama pengolahan kelapa sawit adalah minyak sawit atau crude palm oil. Produk ini memiliki banyak manfaat, mulai dari kebutuhan industri hingga rumah tangga. Oleh karena itu, permintaan atau konsumsi mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, yang berarti mengharuskan para pelaku usaha yang berhubungan dengan minyak sawit menaikkan potensi produksi masing-masing. Salah satu pelaku usaha dalam pengolahan kelapa sawit adalah PKS Aek Torok. Pabrik ini mengolah kelapa sawit menjadi minyak mentah atau CPO dan inti sawit atau palm kernel. Pabrik yang berlokasi di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, mempunyai kapasitas produksi sebesar 60 ton per jam atau merupakan salah satu pabrik terbesar di antara 11 PKS yang dimiliki oleh PT PN3. Dan alasan saya mengambil topik ini adalah saat melakukan observasi lapangan terdapat masalah berupa adanya informasi bahwa terjadinya ketidakstabilan kedatangan dan persediaan bahan baku produksi yang berefek pada tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Berdasarkan keadaan aktual perusahaan, diperoleh informasi pada setiap awal dan akhir tahun persediaan pada perusahaan akan kosong. Bahan baku yang berupa kelapa sawit atau biasa disebut tandan buah segar atau TBS mempunyai sifat mudah busuk dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Akumulasi kuantitas persediaan bertambah tiap bulan, tapi belum dapat memenuhi kebutuhan permintaan. Hal ini disebabkan jumlah bahan baku yang dipesan, pemakaian, dan jumlah persediaan belum efisien. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis keadaan dan pengendalian persediaan bahan baku tandan buah segar pada PKS Aek Torok. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan sebagai pengendalian bahan baku dengan metode Material Requirement Planning atau MRP. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi jumlah kebutuhan bahan baku dengan metode peramalan. Adapun metodologi penelitian yang saya lakukan dimulai dengan melakukan studi lapangan, yaitu melakukan observasi dan wawancara langsung di pabrik untuk menemukan masalah. Bersamaan dengan itu, saya juga melakukan studi pustaka dan menjadikannya sebagai referensi. Setelah itu, saya mengidentifikasi kondisi aktual perusahaan dan melakukan analisis. Analisis tersebut berisi pengolahan data bahan baku menggunakan metode perusahaan dan metode MRP, dan membandingkan hasilnya. Setelah itu, melakukan pengolahan data menggunakan metode peramalan yang menghasilkan model persediaan yang efisien dan perencanaan jumlah bahan baku. Setelah itu, merangkumkan kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut ini adalah teknik analisis yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sebuah metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kapan dan seberapa banyak jumlah yang dibutuhkan, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Menurut Hartini, terdapat 4 kemampuan yang menjadi ciri MRP. Yang pertama, mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Yang kedua, membentuk kebutuhan minimal untuk setiap item. Yang ketiga, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. Yang keempat adalah menentukan penjadwalan ulang. Salah satu luaran atau output dari MRP adalah Master Production Schedule atau MPS. Pada MPS akan dilampirkan data berupa total dari semua kebutuhan atau kebutuhan kotor, jumlah item yang akan diterima pada periode tertentu berdasarkan pesanan, jumlah atau besar persediaan, kebutuhan bersih, jumlah item yang diterima pada periode waktu akhir, dan juga jumlah item yang direncanakan untuk dipesan. Pada MRP terdapat beberapa teknik loading. Pada penelitian ini akan digunakan teknik EOQ atau Economy Order Quantity yang menggunakan konsep minimasi biaya simpan dan biaya pesan berdasarkan hitungan jumlah pesan optimal atau minimal.
Berikutnya adalah teknik E-level, di mana teknik ini melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan bersih dan meminimalisir biaya penyimpanan sampai nol. Teknik POQ digunakan karena berdasarkan referensi yang digunakan, POQ dapat melakukan penghematan dengan cara melakukan penggabungan periode pesanan. Untuk mengendalikan kuantitas bahan baku dan biaya persediaan, dapat dilakukan beberapa perhitungan sebagai berikut. Yang pertama adalah safety stock atau persediaan pengaman. Safety stock adalah jumlah persediaan minimum yang dimiliki perusahaan untuk menjaga produksi dari stagnansi. Yang kedua adalah kebalikan dari safety stock adalah maksimum inventory. MI merupakan jumlah maksimal persediaan. Bila persediaan melebihi nilai MI, menandakan terdapat pengeluaran tambahan atau mengurangi efisiensi pengeluaran. Selanjutnya adalah reorder point atau ROP. ROP merupakan titik pembelian kembali, di mana bila persediaan sudah mendekati nilai ROP, perusahaan sebaiknya melakukan pemesanan sesegera mungkin untuk menghindari stagnansi. Dan terakhir adalah total inventory cost atau total biaya persediaan. Biaya persediaan meliputi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Pada penelitian ini digunakan data biaya, hasil interpolasi, biaya yang berlaku di Indonesia atau biaya umum, dengan biaya yang berlaku di perusahaan. Yang termasuk dalam biaya pemesanan pada pabrik adalah biaya administrasi, transportasi, komunikasi, dan biaya bongkar muat, sedangkan untuk biaya penyimpanan berupa opportunity cost. Selanjutnya adalah metode peramalan. Peramalan adalah bagian dari manajemen operasi mengenai perencanaan operasional perusahaan seperti kebutuhan akan staf, budget, barang, dan bahan baku produksi. Peramalan akan melibatkan data masa lampau dan melakukan proyeksi ke masa yang akan datang. Menurut Heiser dan Rander, tujuan peramalan adalah yang pertama sebagai alat bantu untuk perencanaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Metode peramalan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah regresi linear. Perhitungan ini untuk menghitung data masa depan dengan melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Yang kedua adalah moving average, yaitu metode yang memperkirakan kondisi masa mendatang menggunakan kumpulan data masa lalu. Pada penelitian ini menggunakan moving average 3 periode, 4 periode, dan 5 periode. Selanjutnya adalah single exponential smoothing atau SES. Metode peramalan ini merupakan metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial pada data terbarunya. Pada penelitian ini digunakan SES dengan alfa 0,1, 0,5, dan 0,9. Pada penelitian ini digunakan 3 jenis uji akurasi peramalan. Pertama adalah MAD, atau rata-rata penyimpangan absolut. Kedua adalah MSE, atau rata-rata kuadrat terkecil. Yang ketiga adalah MAPE, atau rata-rata persentase kesalahan absolut. Selanjutnya adalah hasil pengolahan data dan analisis untuk bagian pengendalian kuantitas dan biaya persediaan. Pada perusahaan terdapat RKAP atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. RKAP ini disusun untuk jangka waktu 1 tahun yang di dalamnya mencakup program kerja atau tujuan perusahaan. Melalui data RKAP perusahaan dapat diketahui terdapat data estimasi terhadap TBS yang diolah, produksi minyak, dan produksi inti sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit yang bekerja sama dengan perusahaan. Berikut ini adalah keadaan aktual perusahaan. Total kuantitas pemesanan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar sekitar 270 juta ton dengan rata-rata per bulan sebesar 22 juta ton. Dan untuk frekuensi pemesanan adalah 60 kali dalam 1 tahun dengan rata-rata melakukan pemesanan 5 kali dalam sebulan. Total biaya pemesanan yang terjadi di perusahaan adalah sebesar Rp500.000, biaya penyimpanan Rp191,81 per kilo dalam 1 tahun, dan harga TBS untuk tahun 2019 adalah Rp1.679. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui besar persediaan yang terjadi di perusahaan pada tahun 2019 adalah sebesar 21.600.000 sekian kilogram. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa biaya pembelian yang terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 453.300.081 sekian rupiah. Biaya pemesanannya sebesar 30 juta rupiah. Biaya penyimpanan adalah sebesar 4.145 juta sekian rupiah. Oleh karena itu, biaya persediaan yang timbul adalah
4.175 juta sekian rupiah. Setelah melakukan pengolahan data, berikut ini adalah hasil pengolahan MRP, yaitu MPS menggunakan teknik loading EOQ atau Economic Order Quantity yang melakukan pemesanan sebesar nilai optimal dan kelipatannya. Berikut adalah hasil pengolahan metode MRP, yaitu MPS menggunakan teknik loading LFL atau load for load yang melakukan pemesanan sebesar kebutuhan bersih. Dan terakhir adalah MPS menggunakan teknik loading POQ atau Period Order Quantity yang melakukan penggabungan periode pemesanan. Dari hasil MPS menggunakan teknik EOQ, dapat diketahui bahwa besar kuantitas pemesanan yang dilakukan adalah sebesar 268.151 sekian kilogram TBS dengan frekuensi pemesanan sebanyak 52 kali dalam 1 tahun. Dengan besar persediaan yang terjadi yaitu 32.615.066 kg, dapat diketahui biaya persediaan yang timbul adalah 6.281.895.000 sekian rupiah. Persediaan yang terjadi adalah sebesar 3.042.610 kg, dengan total biaya persediaan adalah sebesar Rp69.603.024. Dari hasil MPS menggunakan teknik loading POQ, dapat diketahui bahwa kuantitas pemesanan yang terjadi sebesar 274.287.044 kg dengan frekuensi pemesanan sebesar 50 kali dalam 1 tahun. Berikut ini adalah hasil perbandingan kebijakan perusahaan dengan metode pengendalian MRP. Bila dilihat dari sisi biaya persediaan, penggunaan metode LFL mampu melakukan penghematan sebesar sekitar 15% dengan selisih biaya sebesar 3 miliar sekian. Dari hasil perhitungan safety stock dapat diketahui besar persediaan pada perusahaan adalah sebesar 44.819.574 kg dengan maksimum inventory atau persediaan maksimal adalah sebesar 46.006.083 kg. Dan titik reorder point atau ROP atau titik pemesanan kembali pada perusahaan adalah pada angka 593.254 kg. Sehingga total inventory cost atau TIC yang dibebankan pada perusahaan adalah sebesar Rp4.175.213.966. Selanjutnya adalah hasil pengolahan data dan analisis untuk peramalan kebutuhan. Setelah melakukan pengolahan data menggunakan beberapa metode, selanjutnya adalah melakukan perbandingan keakuratan data dengan melihat MSE, MAPE, dan MAD yang paling kecil. Pada tipe data peramalan bahan baku, penggunaan metode single exponential smoothing alpha 0,5 dianggap paling akurat karena memiliki nilai error paling kecil. Setelah memilih metode peramalan yang tepat, akan dilanjutkan dengan peramalan masa depan. Berikut ini adalah hasil peramalan penerimaan bahan baku untuk tahun 2020 dengan totalnya yaitu sebesar 294.530.391 kg. Berikut ini adalah data permintaan CPO pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dapat diketahui melalui grafik, data permintaan CPO selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, dapat dilakukan peramalan untuk tipe data tersebut. Setelah melakukan pengolahan data, yaitu menggunakan metode single exponential smoothing, regresi linear, dan moving average, selanjutnya melakukan perbandingan keakuratan data dengan melihat MSE, MAPE, dan MAD yang paling kecil. Dengan menggunakan metode single exponential smoothing alpha 0,9 karena memiliki nilai error terkecil, maka didapatkan hasil peramalan permintaan CPO untuk tahun 2020 yaitu dengan kuantitas sebesar 81.795.097 kg. Selanjutnya adalah peramalan permintaan inti sawit. Berikut ini adalah data permintaan inti sawit pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa pola datanya agak berbeda dengan jumlah penerimaan TBS dan permintaan CPO. Akan tetapi, karena datanya tetap berfluktuasi, peramalan juga dapat dilakukan. Setelah melakukan pengolahan data, yaitu menggunakan beberapa metode, selanjutnya lakukan perbandingan keakuratan datanya dengan melihat MSE, MAPE,
MAD yang paling kecil. Dan setelah memilih metode yang tepat dan melakukan peramalan masa depan menggunakan moving average 5 periode, maka didapatkan hasil permintaan inti sawit untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut, yang memiliki total 15.826.000 sekian kilogram. Dari hasil peramalan permintaan produk, dapat dilihat kuantitas bahan baku yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan informasi material balancing perusahaan yang mengatakan pada 100% TBS terdapat 26,38% minyak sawit atau CPO dan 4,36% inti sawit. Dan setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil bahwa kebutuhan total bahan baku pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 317.209.853 kg. Untuk kesimpulan yang pertama, berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa persediaan yang terjadi di perusahaan masih dapat diefisiensikan dengan menggunakan metode pengendalian, yaitu metode Material Requirement Planning atau MRP. Pada pengendalian bahan baku dengan menggunakan metode MRP, teknik LFL akan menciptakan persediaan hanya sebesar 3.042.610 kg atau biaya persediaan hanya sebesar 609.603.024 rupiah. Bila dibandingkan dengan aktual perusahaan, terdapat selisih biaya yang cukup besar, yaitu sekitar 3.565 juta sekian rupiah, atau dapat dikatakan menghemat biaya persediaan sebesar 15% dari keadaan aktualnya. Kesimpulan yang ketiga adalah peramalan juga dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait pembelian bahan baku. Peramalan pada penerimaan baku dan permintaan CPO dapat menggunakan metode single exponential smoothing, dan untuk peramalan permintaan inti sawit dapat menggunakan metode moving average. Peramalan permintaan CPO sebesar sekitar 81 juta kilogram dan peramalan permintaan inti sawit sebesar 15 juta kilogram dapat diakumulasikan. Perkiraan kebutuhan TBS yang akan digunakan pada tahun 2020 adalah sebesar 317.209.853 kg. Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan kepada perusahaan. Yang pertama, perusahaan sebaiknya menerapkan metode Material Requirement Planning atau MRP sebagai metode pengendalian bahan baku perusahaan, terutama menggunakan teknik load for load atau LFL, karena dapat mengurangi persediaan dan melakukan penghematan sebesar sekitar 15%, terutama pada biaya persediaan. Yang kedua, adalah perusahaan sebaiknya melakukan pemantauan aktual berkala terhadap kuantitas bahan baku yang digunakan agar mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan bahan baku yang akan berdampak pada ketidak terpenuhinya permintaan konsumen. Yang ketiga, apabila menerapkan metode peramalan, lebih baik menggunakan data jangka pendek atau dapat menggunakan data mingguan selama 3 bulan atau setiap pergantian semester pada jadwal di perkebunan kelapa sawit. Yang keempat, melatih karyawan bagian manajemen dalam usaha menerapkan pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode Material Requirement Planning atau MRP, terutama teknik load for load, dan juga penerapan metode peramalan moving average, regresi linear, terutama single eksponensial yang memiliki tipe data yang lebih mirip dengan keadaan aktual perusahaan. Sekian presentasi saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya.